Scientists say this discovery not only highlights the courage and curiosity of اكتشاف الجو دايركت لا يبرز فقط شجاعة. このジャラディルパの発見が先祖たちの勇気と de Jaladi Rupa ne met pas seulement en lumière le courage et la curiosité. Kali ini di Buana Niskala, kita berlayar menuju masa lalu yang nyaris terlupakan. Sebuah legenda tentang Jaladi Rupa, bahtera hidup yang terbuat dari akar pohon zaman. Kisah ini bukan tentang penaklukan, melainkan tentang pencatatan. Bersama 5 awak yang memiliki kemampuan melampaui nalar, api, angin, batu, jiwa, dan bintang, mereka mengarungi samudra bukan sebagai penguasa, tapi sebagai saksi. Siapkan diri kalian, karena pelayaran sunyi ini akan mengubah cara kita melihat sejarah. Di kedalaman waktu, jauh sebelum sejarah modern mencatat perang pertamanya, 50.000 tahun silam, di era yang kita sebut Paleo Rubainah, alam semesta tidaklah sunyi. Ia berbisik. Dan di antara bisikan itu, ada satu kisah pelayaran yang paling masyhur. Kisah ini bukan tentang armada 1000 kapal. Ini adalah kisah tentang satu kapal. Kapal yang hanya diawaki oleh 4 makhluk dan 1 nahkoda. Namanya adalah Jaladi Rupa. Ia bukan sekadar kendaraan. Ia adalah entitas yang hidup 2000 tahun sebelum pelayaran agungnya dimulai. Ia diciptakan oleh kaum Yurkak, sebuah bangsa yang kini hanya tinggal nama, tersapu bersih oleh tsunami 5 milenium lalu. Tapi warisan mereka bertahan pada lambung kapal ini. Kapal ini tidak dibuat dari sembarang pohon. Kayunya bersambung langsung dengan pohon zaman yang tumbuh merambat di jalur waktu itu sendiri. Kayu yang sangat keras, yang memiliki kehendak. Bahkan ketika mendapatkan puluhan kali kikisan dari alat ketam para pembuatnya, coraknya tetap tumbuh kembali. Ia menolak untuk diratakan. Ia adalah seni yang hidup. Dikisahkan, para orang alim bangsa Yurka menemukan akar pohon zaman ini secara tak sengaja. 30 tahun mereka mengikuti akar itu hingga ke sumbernya. Dan 12 bulan lamanya mereka mengadakan ritual, hanya untuk meminta izin mengambil kayunya. Seorang penafsir mimpi memperingatkan, jika tidak meminta izin, kayu itu akan menjadi batu. Lautan akan menolaknya untuk mengapung. 50 tahun waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Layarnya yang megah disulam dari benang alga merah Pulau Hoja. Serat-seratnya adalah perangkap angin. Awalnya, Jaladi Rupa hanyalah kapal penjelajah pulau bagi kaum Yurka. Mereka tidak sadar, mereka sedang mengawaki sebuah legenda. Hingga 20 tahun kemudian, di Pulau Ijnis, kepolosan itu berakhir. Penyamun merampas Jaladi Rupa. Dan sejak hari itu, lautan tidak pernah lagi tenang. Awan hitam seolah terikat pada tiang utamanya. Selama 2 dekade, Jaladi Rupa menjadi hantu lautan, berpindah tangan 50 kali di antara para warlord dan bajak laut, membawa kekacauan kemanapun ia berlayar. Kapal itu sedang menunggu tuan yang sebenarnya. Sampai suatu hari di Pulau Hosa, di sebuah rumah bermain tempat para pelaut menghabiskan waktu. Jaladi Rupa telah sandar di sana selama 3 tahun, dijadikan hadiah utama dalam permainan pikiran yang mustahil dimenangkan. Ribuan mencoba melepaskan talinya. Ribuan gagal. Banyak penjahat yang ingin mengambilnya paksa, namun nyali mereka ciut saat melihat kain anyaman ganggang biru yang terikat di meriamnya, sebuah benda gaib yang memancarkan aura peringatan. Hingga siang itu, seorang makhluk melangkah masuk. Tubuhnya ramping, berkilau kehijauan. Rambutnya menjuntai lembut, bergerak seperti ganggang halus di arus tenang, meski udara diam. Matanya bercahaya, bukan tajam, melainkan dalam seperti perairan dangkal yang jernih. Kakinya berselaput tipis, dan jejak langkahnya nyaris tak pernah tertinggal di tanah. Ia adalah Sraphel Tidefeil, dari bangsa Velasir. Bangsa yang tercipta dari peranakan peri laut dan roh arwah pelaut yang mati tenggelam tanpa upacara. Ia adalah penjaga jiwa awak. Keberadaannya adalah anomali di pelabuhan yang keras itu. Di rumah bermain itu,
Seraphel tidak melakukan apapun. Ia hanya menatap ke arah Jaladirupa. Tidak ada mantra, tidak ada kekerasan, hanya senandung yang teramat merdu. Dan tali kapal itu mengendur, seolah mengenali siapa yang datang. Semua makhluk di dermaga memberi hormat secara naluriah. Tanpa sepatah kata pun, Seraphel naik dan membawa Jaladirupa kembali ke laut. Langit terbuka, laut menjadi teduh seketika. Orang-orang berkata, telah tiba waktunya bagi dunia yang baru, dunia yang jauh dari kepekatan. Tapi Seraphel tahu, sebuah kapal, sehebat apapun, membutuhkan awak. Bukan sembarang awak, melainkan mereka yang elemennya menyatu dengan lautan. 5 tahun Seraphel berlayar sendiri, mencari mereka yang sesuai dengan buku ramalannya. Pencarian pertama membawanya ke Pulau Kelva. Di sebuah malam, Seraphel melihat sosok di puncak mercusuar, memandang laut bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Ia mendekatkan Jaladirupa. Sosok itu berkulit pucat kebiruan, seperti disapu kabut laut. Rambut panjangnya melayang permanen, melawan gravitasi. Matanya keperakan tanpa pupil, dan tato spiral angin berpendar di dadanya. Itu adalah Talrun, bangsa Kaalfarin. Peranakan manusia pesisir kuno dan roh angin laut. Kelahirannya adalah konsekuensi sumpah klan pelaut di tebing karang selatan dengan roh angin demi keselamatan. Begitu Jaladirupa mendekat, Talrun meneriakkan kata-kata dalam bahasa kuno, permintaan untuk naik. Seraphel tahu, angin telah membisikkan kedatangannya. Di atas Jaladirupa, Talrun menjadi penjaga angin haluan. Ia berdiri di tempat pertama yang disentuh angin, menafsirkan bisikan yang tak bersuara. Dari getaran halus di serat layar, ia tahu kapan layar harus dikembangkan atau dilipat. Ia tidak memerintah angin, ia mendengarkannya. Saat badai datang, Talrun tidak pernah tidur. Angin yang gelisah membuat darahnya terjaga. Ia berdiri semalaman, tubuh condong ke depan, menerima amarah laut tanpa menantangnya. Baginya, tidur adalah jeda yang hanya diberikan oleh angin. Ia adalah pengingat sunyi, bahwa arah tidak selalu ditentukan oleh tujuan, melainkan oleh kemampuan untuk mendengarkan sebelum melangkah. Dengan angin di pihak mereka, Jaladirupa berlayar tak tentu arah, hingga pada suatu malam, mereka menemukan sesuatu mengapung. Sesosok tubuh dengan kulit gelap bertabur titik cahaya seperti rasi bintang redup. Tubuhnya penuh simbol langit dan laut. Ia tidak sadarkan diri. Seraphel mengangkatnya. Ia tahu makhluk ini, seorang Caelmar, telah menggunakan pikirannya terlalu keras hingga memorinya menguasai kesadarannya. Dengan lembut, Seraphel mentransfer energi baru. Dan seketika, rasi bintang di tubuhnya menyala kembali. Namanya Nerit Kaal, sang penulis bintang laut. Bangsanya berasal dari Akademi Pelaut kuno yang runtuh karena zaman tak lagi sabar pada pengetahuan yang lambat. Nerit Kaal adalah navigator utama. Ia tidak membaca peta kertas, karena kertas bisa berbohong. Ia membaca bintang, arus, dan cahaya bioluminesen laut sebagai satu kalimat panjang yang tak boleh dipotong. Tangannya yang selalu dingin menulis peta dengan tinta bercahaya, tinta yang hanya menyala ketika dibutuhkan. Ia mampu memprediksi badai berhari-hari sebelumnya karena ia menghargai pola. Jaladirupa memilihnya karena kapal yang ingin memetakan dunia tidak boleh tergesa-gesa. Dengan angin dan bintang sebagai pemandu, Jaladirupa melaju sangat cepat hingga lambungnya berbunyi. Nerit Kaal memperingatkan, pelayaran ini membutuhkan mata di bawah air. Seraphel mencoba mencari bangsa penghancur karang, namun batinnya menolak. Jaladirupa membutuhkan sesuatu yang lebih tabah. Seraphel melihat ke dalam batinnya, dan merasakan kehadiran pikiran lain yang besar dan tenang di dekat kapal. Ia mengikuti intuisi itu, melanggar sebentar arah bintang Nerit Kaal. Dan di sanalah mereka menemukannya. Ghormarak, sang pemecah ombak bawah. Tubuhnya besar, bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena alam membutuhkannya demikian. Punggungnya ditumbuhi karang,
Baginya hidup adalah berbagi ruang. Napasnya mengeluarkan gelembung panas, sisa api vulkanik di darahnya. Ia berasal dari bangsa Marakai, peranakan raksasa batu dan makhluk palung laut. Lahir dari kepulauan vulkanik yang patah oleh gempa purba. Ghormarak tidak hidup di geladak. Ia hidup di bawahnya. Menjadi benteng sunyi bagi lambung kapal dari karang tajam dan monster laut purba. Saat badai, ia menyanyikan dengung rendah yang menenangkan laut. Ia bisa menahan Jaladirupa tetap diam bukan dengan kekuatan semata, melainkan dengan menempatkan tubuhnya di titik di mana laut harus memilih untuk mengalah. Ia adalah pengingat bahwa banyak hal bertahan bukan karena yang berdiri di depan, melainkan karena yang diam-diam menahan dunia agar tidak runtuh dari bawah. Pelayaran semakin cepat. Layar, tali, dan besi meriam mulai meminta perawatan. Di pelabuhan Rutis, di tengah asap bengkel pandai besi, mereka menemukan kepingan terakhir. Seorang makhluk yang menggelar lapak perbaikan dengan tawa yang keras dan keahlian yang memukau. Karkun Sotfin, si tukang api laut. Kulitnya yang retak memancarkan bara, dan napasnya berbau garam hangat, bau rumah bagi bangsanya. Ia menerima tawaran Sraphel seketika, jatuh cinta pada kemegahan Jaladirupa. Bagi Karkun, api bukan sekadar alat, ia adalah simbol kesinambungan. Padam berarti kalah. Bangsa Ashkarin, peranakan manusia gurun dan salamander laut. Di atas kapal, Karkun adalah pengendali energi. Ia bisa menyalakan api tanpa kayu, menjaga tungku tetap hidup meski hujan badai mengguyur geladak. Ia membuat suara navigasi saat bintang tertutup awan. Ia berdiri di tengah-tengah. Tidak dingin, tidak membakar. Hanya cukup panas untuk menjaga Jaladirupa tetap hidup di dunia yang terlalu mudah meledak. Pelayaran Jaladirupa pun lengkap. Sraphel Tidefale, sang jiwa yang menenangkan. Talrun, sang pembisik angin di haluan. Nerit Kaal, sang pembaca bintang di menara. Ghormarak, sang benteng batu di kedalaman. Dan Karkun Sotfin, sang penjaga api di jantung kapal. Mereka mengarungi seluruh dunia, berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain selama berabad-abad. Namun, misi mereka berbeda dari pelaut manapun di zaman Paleo Rubainah. Mereka tidak mencari emas. Mereka tidak mencari kejayaan perang. Misi mereka adalah data, pengetahuan. Produk dari pelayaran abadi itu adalah buku-buku navigasi, catatan detail dari setiap pelabuhan, dan daftar perompak yang lebih memilih memutar arah daripada berpapasan dengan siluet Jaladirupa di Cakrawala. Mereka mencatat agar dunia memiliki arah ketika ingatan mulai memudar. Dan selama bintang masih mau dibaca, dan laut masih bersedia menjawab, Jaladirupa akan terus berlayar. Menjaga sejarah, satu ombak demi satu ombak.